Hai, nama saya Teddy. Saat ini, puji Tuhan, saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani di GKI Coyudan sebagai penatua di bidang pembangunan jemaat. Salah satu pergumulan terbesar saya adalah pergumulan saya terhadap penyakit bawaan yang saya miliki. Ini dimulai dari ketika saya umur 9 tahun. Pada waktu itu saya mulai merasa sakit di kaki, kemudian setelah itu perlahan-lahan kaki mengalami pembengkakan. Dan di situ kami sudah pergi ke beberapa dokter dan memang belum ada diagnosa yang bisa menjelaskan tentang apa yang sedang saya hadapi. Nah, pada waktu itu saya dibawa ke Jogja dan kemudian di sana ada penanganan yang cukup intens, saya diopnam dan kemudian kondisi sudah jauh lebih baik. Tapi mulai dari situ ketika kaki sudah mulai tidak bengkak, sudah mulai bisa berjalan dengan baik, mulai ini punggung itu terasa mengeras dan agak melengkung. Nah, pada saat itu dokter yang menangani pun juga tidak tahu penyakit seperti apa yang sedang saya derita. Setelah itu orang tua membawa saya berobat ke berbagai tempat dari Semarang, Ungaran, dan tempat-tempat yang lain, dan di situ belum ada diagnosa yang berhasil menjelaskan. Dan diagnosa itu baru saya dapatkan pada saat saya SMA. Di situ saya didiagnosa menderita penyakit yang bernama ankylosing spondylitis. Kalau bahasa Inggrisnya adalah bambu spine. Bambu spine ini maksudnya adalah bambunya itu bambu, kemudian spine itu tulang belakang yang dimaksud seperti tulang belakang itu berbentuk seperti bambu. Bambu itu berruas-ruas tetapi tidak ada sendinya. Dan itu yang terjadi di dalam tulang punggung saya. Jadi penyakit AS ini itu membuat persendian saya itu perlahan-lahan itu mengeras dan mengalami peradangan. Dan ketika peradangan itu terjadi itu rasanya sangat-sangat sakit. Dan itu terjadi di berbagai persendian dan tempatnya berpindah-pindah. Terkadang di punggung, terkadang di kaki, terkadang di panggul, terkadang di leher gitu. Dan di dalam peradangan itu persendian itu mulai mengeras sedikit demi sedikit sampai pada akhirnya benar-benar keras dan tidak bisa digerakkan lagi. Itu yang saya alami. Nah, di situ awalnya saya merasa sangat berat di dalam mengalami pergumulan ini. Jadi pada waktu SMA saya didiagnosa mengalami penyakit ini, Tuhan menguatkan saya. Di situ saya bersaat teduh dan saya membaca dari 2 Korintus 12 ayat 9. Tuhan berkata kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Di dalam kelemahanmu lah, maka aku jadi kuat." Dan di situ saya merasa bahwa ya saya diizinkan untuk mengalami kelemahan ini. Supaya di situ kuasa Tuhan itu boleh dinyatakan lebih lagi di dalam diri saya. Memang itu tidak mudah. Pada waktu SD, SMP, saya juga mengalami bullying. Dan itu juga membuat saya merasa insecure. Tetapi dari pembentukan Tuhan, itu membuat saya menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang tidak mudah menyerah dengan keadaan. Dan di situ saya terus merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi melalui pergumulan ini, itu membentuk iman saya, membentuk mental saya untuk menjadi lebih tangguh. Dan ketika saya sudah melalui pergumulan ini, di situ bisa melihat bahwa kita seharusnya itu fokus kepada apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
kelebihan-kelebihan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, bukan kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Maka dari itu, marilah kita berfokus terhadap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan jangan sampai kelemahan-kelemahan tubuh kita itu menjadi penghambat untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.